Mau videomu yang kayak gini, jadi kayak gini. Gimana? Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Assalamualaikum, balik lagi di channel Pakar Kreatif Lab. Subscribe ya. channel YouTube buat yang doyan sama foto, video, konten kreatif, teknologi, dan apa aja yang bikin kita seneng bakal kita suguhin di sini. Jadi buat kalian yang suka sama begituan, jangan ragu buat subscribe, like, dan share ya. Kalian tahu gak sih, selain kamera, lighting atau pencahayaan mempunyai peranan yang sangat penting banget dalam pembuatan video. Dengan memahami cahaya dalam fotografi atau videografi, kalian bisa bermain dengan emosi, menguatkan pesan yang ingin kalian sampaikan, memperindah objek, dan bahkan menaikkan kualitas video kalian. Bahkan, salah satu definisi yang terkenal dari fotografi adalah fotografi merupakan melukis dengan cahaya. Jadi kalian harus wajib hukumnya paham dengan lighting atau pencahayaan. Oke, agar kalian punya gambaran tentang melukis dengan cahaya, kali ini aku bakalan kasih kalian kanvas hitam. Jadi kita bakal menggambar dengan cahaya bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga, aku bikin kanvas hitam. 1, 2, 3. Sekarang kita sudah dalam kanvas hitam. Kalian bisa bayangin kita semua dalam keadaan gelap. Jadi kita perlu melukis dengan cahaya. Dan salah satu cahaya yang penting adalah key light. Key light adalah cahaya utama yang dipakai dalam video kalian. Ada banyak rekomendasi posisi untuk key light ini. Salah satunya posisi 45 derajat dari objek, seperti yang aku pakai sekarang, atau bisa dari depan, juga dari samping. Salah satu kelebihan cahaya yang diposisikan 45 derajat dari objek, yaitu video kalian bakal lebih berdimensi, lebih dramatis. Shadow dan highlightnya bakal punya ciri khas. Ciri khasnya adalah ada penampakan segitiga di arah jatuhnya cahaya di wajah objek. Nah, posisi pencahayaan kayak gini sering disebut dengan Rembrandt lighting. Rembrandt itu adalah nama pelukis zaman dulu banget yang menemukan pencahayaan 45 derajat dari objek. Setting cahaya utama ini sangat penting karena ini akan menentukan tahapan pencahayaan selanjutnya. Oh iya, ada satu tips buat kalian, jangan lupa untuk di kamera setting ISO-nya yang rendah aja ya, dan white balance-nya jangan di setting auto. Nah, untuk lampunya sendiri, kalau bisa kalian investasi atau beli lampu yang bisa di setting brightness-nya, dan juga kalau bisa ada settingan temperatur. Itu akan sangat membantu dalam pengaturan key light kalian. Nah, tips yang kedua untuk posisi key light, apabila posisi objek terlalu dekat dengan background, atau kalian misalnya cuman punya ruangan yang kecil untuk dijadikan tempat syuting video kalian, kalian bisa memposisikan lampu kalian di samping kiri atau samping kanan. Kemudian untuk shadow yang dihasilkan dari lampu yang ditaruh di samping kalian, kalian bisa isi dengan yang namanya fill light. Untuk cahaya yang kedua, itu disebut dengan fill light, seperti yang aku sebutkan tadi. Fungsinya adalah untuk menaikkan brightness dari shadow yang dihasilkan dari key light. Karena sifatnya yang hanya untuk menaikkan shadow dari hasil key light, menurutku jadi nggak wajib sih. Kalau aku secara pribadi lebih seneng hanya menggunakan key light aja. Nah, untuk fill lightnya bisa kalian gantikan dengan reflektor juga loh.
Jadi fillet juga nggak, menurutku sih nggak atau belum penting-penting amat, kecuali emang posisi lampunya di samping banget. Nah itu baru kalian bisa mengusahakan untuk menggunakan fill light. Tips untuk fill light, selalu setting brightness-nya tidak lebih terang dari key light. Itu dimaksudkan agar dimensi objek tetap terjaga balance-nya. Kebetulan di studio kita juga punya fill light yang biasa dipakai, cuman karena lampunya tidak bisa disetting brightness-nya, biasanya kita arahkan ke dinding agar intensitas cahayanya tuh tidak melebihi key light ya. Contohnya kayak gini. Pencahayaan selanjutnya disebut dengan rim light. Rim light adalah cahaya yang dimaksudkan untuk membuat garis tegas dari rambut sampai pundak sehingga objek dan background terlihat terpisah. Nah, karena hal tersebut, shallow depth of field dari video kalian bakal terasa lebih nampol. Posisi lampunya biasanya ditaruh di posisi belakang dengan sudut 15 derajat. Posisi peletakannya biasanya lebih tinggi dari objek dan off frame atau tidak masuk dalam frame video kalian. Kalau aku sih jarang pakai rim light karena aku lebih suka simple setup lighting. Cuman untuk beberapa kondisi seperti syuting iklan atau syuting di luar, biasanya aku seneng menggunakan rim light, menggunakan cahaya alami dari matahari, karena itu bakal memberi efek, terutama di cewek, rambutnya bakal kelihatan lebih glowing. Buat kalian yang nggak punya rim light, bisa diakalin dengan menggunakan pakaian yang berbeda kontrasnya dengan background kalian ya. Misal kalau background kalian putih, kalian bisa pakai baju yang warna gelap. Atau kalau background kalian gelap, kalian pakai baju yang lebih terang. Oke, setting pencahayaan terakhir di video ini disebut dengan practical lighting. Nah, kalau urusan lighting yang satu ini, aku termasuk orang yang suka ngotak-ngatik karena practical light dimaksudkan untuk memberikan aksen atau ambience terhadap video kalian. Di studionya Pakar Kreatif, kita punya beberapa practical light yang kita pakai, kayak contohnya lampu LED kecil yang kita taruh di atas monitor Pakar Kreatif. Juga ada lampu LED yang panjang kita taruh di rak dan kita arahkan ke background agar memberikan ambience yang mantep, yang nampol. Dan itu ada dua warna, yang merah dan juga yang biru. Untuk memberikan aksen yang lebih mantep, kalian bisa bermain dengan beberapa interior kayak rak, kayak meja dan sebagainya. Pokoknya untuk urusan practical light, kalian sesuaikan aja dengan budget kalian. Kebanyakan di marketplace udah banyak yang jual yang murah-murah kok. Tips untuk practical light, usahakan lampu yang digunakan tidak terlalu rame atau tidak terlalu lebay ya, karena itu bakal mengganggu perhatian dari penonton video kalian. Oke, itu tadi lighting yang kalian butuhkan kalau mau bikin video kalian lebih hidup dan lebih keren. Sebenarnya sih banyak lagi posisi dan jenis lighting yang bisa kita pelajarin, kayak overhead lighting, ray light, dan sebagainya. Nanti kita bakal bahas di next episode ya. Kalau kalian punya usulan tema yang mau kita bahas, langsung aja komen di bawah ya. Bakalan kita godok bareng-bareng dan kita bakal belajar bareng-bareng. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Tetap kreatif di masa pandemi. Wassalam. Ciao.